Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, inilah tugas vlog video kami. Selamat menyaksikan. Besok hari Kamis punya kecelakaan di Bali itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Karena mereka-mereka yang siswa-siswi penerus generasi bangsa kita, mudah-mudahan semuanya kita punya manfaat oleh Allah. Menjadikan manusia yang bermanfaat memasyarakatkan bangsa dan bangsa di dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi misalkan ada seorang wanita yang punya anak muda, kerjaannya maksiat, kerjaannya berdosa, kerjaannya mabuk, siang malam lupa kepada Allah, datang dan lakukan, disuruh taubat kada mau, disuruh amar ma'ruf kada mau, disuruh nahi munkar. Berikut kisah Nabi Muhammad SAW tentang menegakkan keadilan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang wanita bangsawan suku Quraisy melakukan pencurian. Peristiwa itu menghebohkan suku Quraisy. Mereka lalu meminta bantuan Usamah bin Zaid, yaitu orang yang sangat disayang oleh Nabi Muhammad, untuk memintakan pengampunan kepada Nabi agar tidak mendapatkan hukuman potong tangan. Mendengar permintaan Usamah, Nabi menjadi marah. Melihat Nabi marah, Usamah meminta maaf kepada beliau. Setelah waktu Isya, Nabi berpidato di depan orang banyak. Pernah manusia mengalami kerusakan karena kalau ada orang yang terpandang melakukan pencurian dibiarkan saja. Sedangkan jika orang lemah melakukan pencurian, mereka mendapatkan hukuman. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad yang mencuri, tentu akan kupotong tangannya. Setelah itu, Nabi menyuruh sahabat untuk memanggil wanita itu. Kemudian beliau langsung melakukan hukuman potong tangan kepadanya. Dari kisah di atas, kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad selalu menegakkan keadilan, termasuk kepada seorang bangsawan. Sekian video vlog dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Ajar Rasid dari kelas 11 IPA 3 ingin memperlihatkan video saat saya maulidan di langgar kampung saya. Yaitu yang pertama, nikmatul ijad, nikmat diciptakannya seluruh alam semesta ini. Yang kedua, wa nikmatul imdad, nikmat imdad, artinya nikmat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau meneruskan hikam beliau, an'ama 'alaika bi ni'matil ijadi wa thaniyan bi tawalil imdad. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau mula-mula dengan nikmat ijad, dengan nikmat dijadikannya kita semua. Wasanian, dan yang kedua, ditawali imdad, dengan senantiasa tidak ada putus-putusnya nikmat imdad, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun kedua nikmat yang besar ini, nikmat diciptakannya seluruh alam semesta, nikmat dijadikannya kita semua, nikmat imdad, itu tidak bisa sampai kepada kita terkecuali melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh alam semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah terkecuali berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nikmat tidak bisa sampai kepada kita semua terkecuali melihat baginda
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau seandainya tidak aku ciptakan engkau wahai kekasihku wahai Nabi Muhammad, ma khalaqtul aflaq, bisa tidak aku jadikan seluruh manusia. Dan jadi kita ini dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diberikan oleh Allah nikmat bagi yang zahir maupun yang batin. Ini adalah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajar pada hari ini kita membesarkan, memuliakan, mensyukuri, bergembira atas lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Seorang Yahudi kerap berlaku buruk kepada Rasulullah. Setiap kali lewat di depan rumah si Yahudi untuk menuju masjid, beberapa lemparan kotoran selalu diterima Rasulullah. Namun begitu, tak pernah terbesit karena kemarahan dari wajah beliau. Hingga pada suatu hari, ketika lewat di depan rumah Yahudi itu kembali, tak ada lemparan kotoran. Rasulullah pun heran, apakah yang terjadi dengan pemilik rumah ini? Bertanya Rasulullah kepada seorang tetangga si Yahudi. Dia sedang terbaring sakit, jawab tetangga itu. Rasulullah lantas minta diantarkan ke rumah orang Yahudi tadi untuk menjenguknya. Terkejutlah dia ketika melihat Rasulullah datang, karena mengira Rasul hendak membalas dendam. Mengapa Anda harus menunggu aku sampai sakit untuk membalas dendam terhadapku? Mengapa Anda tidak datang ketika aku masih sehat? Rasulullah lantas menjelaskan maksud dari kedatangannya. Kedatanganku semata-mata untuk menjengukmu yang sedang sakit. Aku tuh ikut prihatin atas engkau yang derita saat ini. Jawaban Rasulullah yang lembut dan tulus meluluhkan hati orang Yahudi ini. Betapa mulianya lelaki ini, pikirnya. Tak hanya itu, Rasulullah juga mendoakan kesembuhannya. Setelah kejadian ini, orang Yahudi tersebut masuk Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muslimah dari kelas 11 IPA 3. Jadi di sini saya akan sedikit mendokumentasikan acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertempat di Majelis Al-Husna Desa Miawa. Anta nurullahi fajran ji'ta ba'da al-usri yusran Rabbuna a'laka qadran ya imam al-anbiya'i anta fil wujdani hayyun anta lil 'aynaini dayyun anta 'inda al-hawdiriyun anta hadin wa safiyun ya habibi ya Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Adapun kisah Nabi yang akan saya ceritakan adalah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang jujur dan amanah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat jujur dalam semua perkataan dan perbuatannya. Beliau sangat dipercaya menjaga hak-hak orang lain. Direwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah RA bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Datangilah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah berkhianat kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Ketika seseorang mengkhianati kita, maka tidak usah balik mengkhianatinya. Ketika seseorang berbuat jahat kepada kita, maka tidak perlu dibalas dengan kejelekan yang sama. Memang terkadang menyakitkan, namun sifat inilah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi yang sangat membenci sifat kadzib atau bohong dan khianat, karena kedua sifat ini merupakan bagian dari tanda-tanda orang munafik. Sedangkan orang munafik itu berada di dasar jurang neraka. Beliau itu begitu sangat memegang teguh janji dan selalu menepatinya, walau sekecil dan seremeh apapun. Bahkan saat muda, beliau dijuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummi Kalsum binti Uqbah bin Abi Mu'id RA bahwa sesungguhnya Ummi Kalsum berkata, tidak ada sama sekali sifat kadzib bohong itu baik dan maslahat di antara sesama manusia. Aku tidak pernah mendengar baginda Nabi memberi kemurahan terhadap kebohongan, kecuali di dalam 3 urusan perkara, yaitu di dalam peperangan, lalu berbohong untuk kebaikan di antara sesama manusia, menyelesaikan pertikaian, dan lain-lain. Lalu seorang suami yang bercerita akan hal sesuatu demi kebaikan kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Baginda Nabi Muhammad selalu bergaul dengan manusia dengan sangat baik. Beliau melarang berbuat khianat dan sifat keji lainnya dalam hal apa saja. Ketika beliau berhutang, meminjam sesuatu, gadai, jual beli, sewa menyewa, hadiah, infak, sedekah, dan semua urusan muamalah lainnya, beliau begitu sangat memegang teguh prinsip-prinsip muasyarah dan muamalah yang sangat baik, sangat teguh pendirian dan sangat memegang teguh janji. Kalau berjanji, beliau selalu menepati. Pernah suatu ketika ada seseorang yang berjanji setia kepada Nabi, lalu orang itu berjanji akan datang di satu tempat. Ternyata ia lupa untuk datang setelah 3 hari, kemudian ia mengingatnya. Ternyata baginda Nabi masih tetap menunggu selama 3 hari di tempat yang dijanjikan. Sungguh luar biasa sifat baginda Nabi. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.